Mawar duduk di teras rumahnya, menatap langit sore yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Di tangannya, secangkir teh melati masih mengepulkan uap, aromanya menyebar membawa sedikit ketenangan di hatinya. Rumah sederhana ini telah menjadi saksi perjalanan rumah tangganya selama 5 tahun terakhir bersama suaminya, Dani. Dulu, rumah ini adalah impiannya, sebuah tempat kecil yang nyaman, cukup untuk membangun keluarga kecil yang harmonis. Mawar bukan perempuan yang menuntut kemewahan. Baginya, asal hidup cukup dan dicintai oleh suaminya, itu sudah lebih dari cukup. Namun, seiring berjalannya waktu, Mawar mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam pernikahannya. Dani, suaminya, adalah pria yang dulu sangat ia cintai. Mereka menikah setelah menjalin hubungan selama 2 tahun. Dani bukan pria romantis, tetapi perhatian dan kerja kerasnya selalu membuat Mawar merasa aman. Mawar sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus segalanya di rumah, dari memasak, membersihkan rumah, hingga mengurus keuangan keluarga. Dani bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di awal pernikahan, Dani selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada Mawar agar bisa mengatur keuangan rumah tangga. Mawar dengan telaten mengelola uang itu, memastikan semua tagihan terbayar tepat waktu dan kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan, Mawar selalu menyimpan sedikit demi sedikit untuk keperluan darurat. Namun, beberapa bulan terakhir, sesuatu terasa berbeda. Dani semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu ia selalu memberi kabar ketika harus lembur, kini ia sering pulang larut tanpa memberitahu Mawar terlebih dahulu. Awalnya, Mawar mencoba berpikir positif. Ia mengira mungkin pekerjaan Dani sedang banyak, atau mungkin suaminya hanya butuh waktu sendiri untuk bersantai setelah bekerja seharian. Tetapi, semakin lama, Mawar merasa ada yang janggal. Dani mulai sering membawa pulang pakaian baru, parfum mahal, dan beberapa barang yang tampaknya tidak mungkin ia beli dengan gaji yang sama seperti dulu. Ketika Mawar bertanya, Dani hanya menjawab dengan santai, "Ada bonus dari kantor," atau "dapat diskon besar, jadi aku beli." Sebagai istri, Mawar tidak mau langsung menuduh yang tidak-tidak. Namun, rasa curiga mulai menggerogoti hatinya. Mawar juga memperhatikan bahwa Dani semakin sering sibuk dengan ponselnya. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru menghapus sesuatu sebelum Mawar bisa melihatnya. Bahkan, ketika sedang bersama di meja makan, Dani lebih banyak menatap layar daripada berbicara dengannya. Mawar berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya pikirannya saja. Tapi hati seorang istri jarang salah. Di sisi lain, meskipun perubahan Dani membuat Mawar resah, ia tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan memastikan Dani pergi bekerja dengan segala kebutuhan yang sudah disiapkan. Walaupun hatinya sering diliputi rasa curiga, Mawar tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Satu-satunya tempat di mana Mawar bisa sedikit mencurahkan isi hatinya adalah kepada sahabatnya, Rina. Mereka sudah bersahabat sejak SMA, dan tetap dekat meskipun kini hidup masing-masing sudah berbeda. "Rina, aku ngerasa Dani berubah. Dia sering pulang telat, sering main HP diam-diam, terus tiba-tiba beli barang-barang mahal. Aku nggak tahu harus gimana," curhat Mawar saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Rina menatap Mawar dengan prihatin. "Mawar, aku nggak mau bikin kamu berpikir negatif, tapi kamu harus tetap waspada. Kadang firasat istri itu benar, loh." Mawar menghela napas. Ia tahu Rina hanya ingin ia lebih berhati-hati. Namun, ia masih berharap semua ini hanya pikirannya yang berlebihan. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin resah. Dani mulai jarang memberinya uang belanja seperti dulu.
Jika dulu ia selalu menyerahkan sejumlah uang di awal bulan untuk kebutuhan rumah tangga, kini Mawar harus meminta dulu baru diberikan, itu pun dengan alasan yang berbelit. Suatu hari, Mawar mencoba mengecek saldo rekening mereka. Sebagai istri yang selalu mengurus keuangan keluarga, ia memiliki akses ke rekening bersama mereka. Betapa terkejutnya ia saat melihat saldo yang tersisa jauh lebih sedikit dari biasanya. "Kemana perginya semua uang ini?" gumamnya pelan. Mawar tidak langsung menanyakan hal ini kepada Dani. Ia ingin mencari tahu lebih dalam sebelum menghadapinya. Di balik semua kecurigaan ini, Mawar masih berharap bahwa semua hanya kesalahpahaman. Ia berharap bahwa suaminya masih pria yang dulu ia kenal, pria yang ia cintai dan percaya selama ini. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain untuknya. Mawar masih duduk di kursi rotan di teras rumahnya. Tangannya menggenggam cangkir teh yang kini sudah dingin. Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang perlahan memudar. Di dalam rumah, suara televisi masih menyala, namun suasana tetap terasa sepi. Biasanya, di waktu seperti ini, Dani sudah pulang, duduk di sofa sambil menonton berita atau sekadar bermain ponsel. Tapi belakangan, rumah semakin sering terasa kosong. Dani tidak seperti dulu. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama Mawar, kini hal itu jarang terjadi. Selalu ada alasan yang ia berikan, entah pekerjaan yang menumpuk, rapat mendadak, atau sekadar alasan kelelahan. Mawar hanya bisa menerima alasan-alasan itu dengan diam, meskipun hatinya terus bertanya-tanya. Mawar bukan tipe istri yang suka menuntut. Ia selalu percaya bahwa dalam rumah tangga, kepercayaan adalah kunci utama. Tapi belakangan, kepercayaan itu terasa mulai pudar. Dani semakin sulit untuk diajak berbicara. Jika dulu ia selalu menceritakan kesehariannya di kantor, kini Mawar harus berusaha keras untuk sekadar mendapat jawaban darinya. Suatu malam, Mawar mencoba menunggu Dani pulang. Biasanya, jika ia pulang larut, Mawar sudah tertidur lebih dulu. Namun malam itu, ia memutuskan untuk tetap terjaga. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Mawar segera bangkit dari sofa, melangkah ke arah pintu, dan membukanya sebelum Dani sempat mengetuk. Dani tampak terkejut melihat Mawar masih terjaga. Wajahnya sedikit lelah, namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Mawar merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Kok belum tidur?" tanya Dani, melepas jaketnya dan menggantungnya di balik pintu. "Aku nungguin kamu," jawab Mawar pelan. "Kamu capek, ya?" Dani mengangguk sambil meletakkan tas kerjanya di meja. "Iya, kerjaan lagi banyak. Tadi ada meeting sampai malam." Mawar mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa suaminya berkata jujur. Tapi ada yang janggal. Baju Dani berbau wangi, berbeda dari parfum yang biasa ia gunakan. Mawar tahu betul parfum suaminya karena ia yang selalu membelikannya. "Sudah makan?" tanyanya, mencoba menepis pikirannya sendiri. Dani menggeleng. "Udah di kantor tadi. Aku lapar banget jadi makan dulu sebelum pulang." Mawar hanya diam. Biasanya, meskipun sudah makan di luar, Dani tetap akan makan sedikit di rumah sekadar untuk menemani Mawar. Tapi kini, kebiasaan itu sudah hilang. Mawar mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap di hatinya. Malam itu, Mawar tidur dengan gelisah. Di sebelahnya, Dani sudah terlelap, membelakanginya seperti malam-malam sebelumnya. Mawar menatap punggung suaminya dalam kegelapan, hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Keesokan paginya, seperti biasa, Mawar bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan seperti yang selalu ia lakukan. Nasi goreng dengan telur mata sapi, menu favorit Dani. Tapi pagi ini, Dani tampak terburu-buru. Ia hanya minum seteguk kopi lalu segera mengambil tasnya.
Aku ada meeting pagi ini, jadi nggak sempat sarapan, katanya sambil memakai sepatu. Mawar hanya bisa mengangguk. Ia tidak ingin memaksa Dani untuk duduk dan makan bersama jika memang sedang sibuk. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Dani semakin jarang ada di rumah. Ketika di rumah pun, ia lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Mawar pernah mencoba mengintip saat Dani sibuk mengetik sesuatu. Namun suaminya selalu cepat menyimpan ponsel sebelum Mawar bisa melihat. Satu hal yang membuat Mawar semakin curiga adalah perubahan dalam keuangan mereka. Dani mulai lebih sulit memberikan uang belanja. Jika dulu ia selalu memberi dalam jumlah cukup di awal bulan, kini Mawar harus memintanya lebih dulu. Suatu malam, Mawar memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, uang belanja bulan ini kok belum kamu kasih?" Tanyanya pelan saat mereka sedang duduk di sofa. Dani, yang sedang sibuk dengan ponselnya, menghela napas. "Oh iya, nanti aku transfer." "Tapi sudah pertengahan bulan, Mas. Biasanya kamu kasih di awal bulan," kata Mawar lagi. Dani menoleh dengan raut wajah sedikit kesal. "Iya, aku tahu. Aku lagi banyak pengeluaran. Nanti kalau ada lebih, aku kasih, ya." Jawaban itu membuat Mawar terdiam. Banyak pengeluaran? Selama ini, semua kebutuhan rumah tangga sudah Mawar yang atur. Jika ada pengeluaran mendadak, Dani pasti akan memberitahunya. Tapi kali ini, Dani tidak berkata apa-apa sebelumnya. Mawar memutuskan untuk diam dan tidak bertanya lebih jauh. Tapi di dalam hatinya, kecurigaan semakin kuat. Hari berikutnya, Mawar memutuskan untuk mengecek rekening mereka. Ia masih memiliki akses ke rekening bersama yang selama ini digunakan untuk mengatur keuangan keluarga. Ketika ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, ia terkejut melihat saldo yang tersisa jauh lebih sedikit dari biasanya. Kemana perginya semua uang ini? Mawar mencoba berpikir positif. Mungkin Dani memang sedang ada keperluan yang tidak ia ceritakan. Tapi mengapa ia tidak memberitahu Mawar? Sementara itu, Mawar juga mulai memperhatikan perubahan lain dalam diri Dani. Suaminya mulai lebih memperhatikan penampilan. Ia membeli kemeja baru, sepatu baru, bahkan parfum baru yang berbeda dari yang biasanya ia pakai. Hati Mawar semakin gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia belum ingin bertindak. Ia belum ingin menuduh sebelum memiliki bukti yang jelas. Tapi satu hal yang pasti, perasaannya mengatakan bahwa sesuatu sedang terjadi di belakangnya. Dan ia harus mencari tahu. Pagi itu, Mawar duduk di meja makan, menatap kosong pada secangkir teh yang hampir dingin di hadapannya. Sudah hampir setengah jam ia di sana, namun tak ada keinginan untuk menghabiskan sarapannya. Suasana rumah yang dulu hangat dan penuh canda tawa kini terasa begitu hampa. Ia menoleh ke arah kamar, di mana Dani masih bersiap-siap untuk pergi kerja. Biasanya, Dani akan sarapan dulu sebelum berangkat, tapi belakangan, ia lebih sering terburu-buru. Suara langkah kaki Dani terdengar mendekat. Lelaki itu muncul dari kamar, memakai kemeja baru berwarna biru muda yang belum pernah Mawar lihat sebelumnya. Kemeja itu tampak pas di tubuhnya, terlihat seperti baru saja dibeli. "Kemeja baru, Mas?" tanya Mawar, berusaha terdengar santai. Dani melirik sekilas ke arah Mawar sebelum mengambil kunci motor dari atas meja. "Iya, kemarin beli pas ada diskon. Bagus, kan?" Mawar mengangguk pelan. "Bagus, tapi kenapa nggak bilang? Biasanya kalau beli baju, kamu tanya dulu ke aku." Dani tersenyum tipis, seperti enggan memperpanjang pembicaraan. "Ah, cuma beli satu doang. Nggak perlu dibesar-besarin." Mawar menelan ludah. Rasanya ingin bertanya lebih jauh, tapi ia memilih untuk diam. Dani kemudian melihat jam tangannya, lalu meraih tas kerjanya. "Aku berangkat dulu.
Ya, ada meeting pagi ini. Mawar hanya bisa tersenyum tipis sambil mengangguk. Ia memperhatikan Dani melangkah keluar rumah, lalu suara motor terdengar menghilang di kejauhan. Saat pintu telah tertutup, Mawar menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Selama ini, Dani bukan tipe suami yang sering membeli baju baru tanpa sepengetahuan Mawar. Ia selalu meminta pendapat Mawar, bahkan kadang meminta istrinya memilihkan model yang cocok. Tapi belakangan, kebiasaannya mulai berubah. Mawar menggelengkan kepala, berusaha mengusir prasangka buruk yang mulai muncul. Mungkin memang hanya kemeja biasa, mungkin memang hanya kebetulan Dani ingin membeli sendiri. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Siang itu, setelah selesai dengan pekerjaan rumah, Mawar duduk di ruang tamu, mengamati ponselnya dengan perasaan bimbang. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mengecek sesuatu. Akhirnya, setelah mengumpulkan keberanian, ia membuka aplikasi perbankan dan masuk ke rekening bersama mereka. Saat melihat riwayat transaksi, matanya membelalak. Beberapa hari terakhir, ada banyak transaksi yang tidak ia kenali. Beberapa di antaranya merupakan pembayaran di toko pakaian, restoran, bahkan sebuah salon kecantikan. Hati Mawar mencelos. Dani memang selalu memberikan nafkah bulanan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi belakangan ia mulai beralasan sedang banyak pengeluaran. Mawar berpikir pengeluaran itu berkaitan dengan pekerjaan atau kebutuhan penting lainnya. Tapi kini, setelah melihat riwayat transaksi itu, ia mulai meragukan semuanya. Ia menggulir layar ke bawah, memperhatikan setiap transaksi yang tertera. Beberapa nominal cukup besar, bahkan ada satu transaksi pembayaran di butik ternama. Mawar menelan ludah. Setahunya, Dani bukan tipe orang yang suka menghamburkan uang untuk belanja barang mahal. Selama ini, mereka lebih memilih untuk hidup sederhana meskipun keadaan keuangan mereka cukup baik. Lalu kenapa sekarang Dani sering melakukan transaksi seperti ini? Hatinya mulai dipenuhi dengan pertanyaan. Mawar memutuskan untuk tidak langsung bertanya pada Dani. Ia ingin mencari tahu lebih dulu sebelum mengambil kesimpulan. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih memperhatikan kebiasaan suaminya. Setiap pagi, Dani selalu berangkat lebih awal dan pulang lebih larut dari biasanya. Mawar mencoba bertanya secara halus, tapi jawabannya selalu sama: meeting, pekerjaan menumpuk, atau sekadar alasan kelelahan. Suatu malam, Mawar kembali terjaga saat Dani belum juga pulang. Ia mencoba menghubungi ponsel suaminya, namun tidak diangkat. Ia mengirim pesan, tapi hanya centang satu. Jantungnya berdebar kencang. Sudah hampir pukul 11 malam ketika akhirnya suara motor terdengar di depan rumah. Mawar segera bangkit dan membuka pintu sebelum Dani sempat mengetuk. Dani tampak terkejut melihat Mawar masih terjaga. "Belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar sedikit canggung. Mawar menatapnya lekat-lekat. "Aku nungguin kamu. Kamu dari mana?" Dani melepas jaketnya dengan gerakan yang sedikit kaku. "Dari kantor. Ada lembur." Mawar mengangguk pelan. "Kenapa nggak angkat teleponku?" Dani menghela napas, tampak sedikit kesal. "Tadi sibuk, ponselku di silent. Lagian, kenapa sih selalu nanyain kayak gini?" Mawar tercekat. Selama ini, ia tidak pernah mengekang Dani. Tapi kini, ketika ia mulai mempertanyakan sesuatu, Dani justru bersikap defensif. "Aku cuma khawatir, Mas," ucapnya pelan. Dani tidak menjawab. Ia hanya melepas sepatunya, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Mawar tetap berdiri di ruang tamu, menatap ke arah pintu kamar yang kini tertutup. Ada sesuatu yang salah, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, Mawar tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jawaban atas semua kejanggalan yang ia rasakan. Saat dini hari, ketika Dani sudah terlelap,
Mawar bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia melangkah menuju meja kerja suaminya di sudut kamar. Di atas meja, ponsel Dani tergeletak begitu saja. Mawar ragu sejenak. Ia tahu bahwa membuka ponsel suami tanpa izin bukanlah hal yang seharusnya dilakukan. Tapi hatinya terus mendesak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan mencoba menyalakannya. Namun, layarnya langsung terkunci dengan pola yang tidak ia ketahui. Mawar menggigit bibir. Dani telah mengubah pola kuncinya. Sebelumnya, mereka tidak pernah merahasiakan hal seperti ini. Dani selalu menggunakan pola yang sama selama bertahun-tahun. Namun kini, ia menggantinya tanpa memberitahu Mawar. Hati Mawar terasa semakin sesak. Ia meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya, lalu kembali ke tempat tidur. Tapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin menyesakan. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi semua tanda-tanda yang ada semakin sulit untuk diabaikan. Sesuatu sedang terjadi, dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Sejak malam itu, Mawar mulai lebih waspada. Ada terlalu banyak kejanggalan yang terjadi, dan semuanya menumpuk menjadi pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Dani, yang dulu terbuka dalam banyak hal, kini semakin sulit untuk dimengerti. Pagi itu, Mawar terbangun lebih awal seperti biasa. Setelah memastikan Dani masih tertidur lelap, ia melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Rutinitas ini selalu ia jalani setiap hari, meskipun belakangan suaminya lebih sering melewatkan sarapan dengan alasan terburu-buru. Ia memanaskan air, menyiapkan teh, lalu mulai memasak nasi goreng sederhana. Sambil menunggu, ia melirik keluar jendela, memperhatikan suasana pagi yang masih lengang. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang sama. Apakah Dani benar-benar sibuk dengan pekerjaannya, atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Saat suara pintu kamar terbuka, Mawar bergegas ke meja makan. Dani melangkah keluar dengan langkah santai, kemudian meregangkan tubuhnya. "Pagi," sapanya singkat. Mawar tersenyum kecil. "Pagi, Mas. Aku udah siapin sarapan." Dani mengangguk, lalu mengambil tempat duduk. Namun, alih-alih mengambil sendok, ia justru meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja dan mulai mengetik sesuatu. Mawar memperhatikan gerak-geriknya dengan saksama. Dani tersenyum kecil saat membaca sesuatu di layar ponselnya. Senyum yang tak biasa, senyum yang lebih terlihat seperti senyum seseorang yang sedang berbicara dengan orang yang spesial. Hati Mawar berdebar. "Mas, aku lihat belakangan ini kamu sering pulang larut. Memang ada proyek baru di kantor?" tanyanya perlahan, mencoba mencari tahu lebih jauh. Dani mengangkat pandangan sekilas, kemudian kembali fokus pada ponselnya. "Iya, ada beberapa proyek yang harus diselesaikan sebelum Lebaran. Makanya aku sering lembur." Mawar mengangguk pelan, meskipun hatinya belum sepenuhnya percaya. "Aku perhatiin, pengeluaran kita juga jadi lebih banyak dari biasanya," lanjutnya, mencoba melihat reaksi Dani. Dani menghentikan gerakannya sejenak, lalu meletakkan ponsel di meja. Ia menatap Mawar dengan ekspresi sedikit terganggu. "Maksud kamu?" Mawar menghela napas, lalu mencoba tersenyum agar tidak terlihat mencurigai. "Aku cuma heran aja, ada beberapa transaksi yang gak aku kenali di rekening kita. Kamu ada beli sesuatu, Mas?" Dani mengernyit. "Ya mungkin buat kebutuhan kerja. Aku gak inget." Mawar diam sejenak. Ia tahu bahwa Dani tidak akan memberikan jawaban yang lebih jelas jika ia terus bertanya secara langsung. Setelah beberapa saat, Dani melirik jam tangannya, lalu bangkit dari kursi. "Aku harus berangkat sekarang. Nanti kalau pulang agak malam lagi, jangan tungguin, ya?" Mawar hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya semakin dipenuhi keraguan. Siang itu, setelah Dani pergi bekerja,
Mawar mengambil ponselnya dan membuka aplikasi perbankan lagi. Ia memperhatikan riwayat transaksi dengan lebih teliti. Salah satu transaksi yang mencurigakan adalah pembayaran di sebuah butik terkenal. Mawar tahu betul bahwa Dani bukan tipe orang yang suka berbelanja di tempat seperti itu. Tanpa berpikir panjang, ia membuka browser dan mencari informasi lebih lanjut tentang butik tersebut. Ternyata, butik itu adalah salah satu toko pakaian yang sering menjual koleksi busana wanita dengan harga yang cukup mahal. Hati Mawar mencelos. Jika bukan untuk dirinya, lalu untuk siapa Dani membeli pakaian dari butik itu? Perasaan tidak enak semakin menguat dalam dirinya. Mawar menghela napas panjang. Ia tahu bahwa semakin ia mencari tahu, semakin besar kemungkinan ia menemukan sesuatu yang menyakitkan. Namun, ia tidak bisa hanya diam dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Malam itu, Mawar menunggu Dani pulang dengan perasaan gelisah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan suaminya belum juga kembali. Ia mencoba menghubungi Dani, namun tidak diangkat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Dani membalas dengan pesan singkat. "Aku lagi di luar, nanti aku pulang." Mawar menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Jawaban Dani terasa begitu dingin, seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan hati yang semakin tidak tenang, Mawar bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar. Ia mengambil dompet dari laci, lalu menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Jika Dani tidak memberitahunya di mana ia berada, maka ia harus mencari tahu sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaketnya dan keluar dari rumah. Malam itu, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mawar keluar dari rumah dengan langkah yang mantap, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan dan kegelisahan. Angin malam yang berembus membuat tubuhnya sedikit menggigil, tetapi bukan itu yang membuatnya merasakan ketidaknyamanan. Pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan, kemana Dani sebenarnya pergi? Dengan siapa? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini? Ia menyalakan mesin mobil dan mengemudikannya ke arah pusat kota. Tidak ada tujuan yang benar-benar jelas dalam benaknya, tetapi ia ingin mencari petunjuk. Ada satu tempat yang muncul dalam pikirannya. Butik tempat transaksi mencurigakan itu terjadi. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, ia tiba di depan butik tersebut. Meskipun toko sudah tutup karena malam sudah larut, Mawar tetap duduk di dalam mobil, menatap papan nama butik yang terlihat elegan di bawah cahaya lampu jalanan. "Butik mahal," gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Dani membelikan sesuatu untuknya dari tempat seperti ini. Jawabannya jelas, tidak pernah. Dani bukan tipe suami yang suka memberikan kejutan berupa hadiah mewah, bahkan di hari-hari spesial sekalipun. Jika ada sesuatu yang dibeli dari butik ini, pasti bukan untuk dirinya. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Mawar menundukkan kepala, mencoba mengatur napasnya. Ia harus tetap tenang, tidak boleh gegabah. Jika ia terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas, bisa saja semua ini hanya kesalahpahaman belaka. Namun, bagaimana jika memang bukan? Apa yang akan ia lakukan jika kecurigaannya benar? Setelah beberapa saat duduk dalam diam, Mawar akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Esok hari, ia akan mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban. Keesokan paginya, Mawar bangun lebih awal seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah tekad yang baru. Ia tidak akan lagi hanya diam dan menunggu. Dani masih tertidur ketika Mawar bangkit dari tempat tidur. Ia menatap wajah suaminya sejenak, mencoba mencari tanda-tanda kejujuran di sana. Tapi, seperti biasa, wajah Dani tetap terlihat tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan apa yang sedang ia sembunyikan.
Mawar mengalihkan pandangannya, lalu berjalan keluar kamar. Ia pergi ke dapur untuk membuat teh, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh hal yang sama. Saat ia sedang menyiapkan gelas, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Dani muncul dengan wajah sedikit mengantuk. "Kamu udah bangun?" tanya Mawar sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Dani menguap kecil, lalu mengangguk. "Iya, aku agak capek semalam." Mawar memperhatikan ekspresi suaminya. "Kamu pulang jam berapa?" tanyanya pelan. Dani terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara santai. "Nggak terlalu malam. Mungkin sekitar 11. Mawar mengingat dengan jelas bahwa saat terakhir ia menghubungi Dani, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam, dan Dani masih belum pulang saat itu. "Kenapa nggak langsung angkat teleponku tadi malam?" tanyanya lagi. Dani menatap Mawar dengan ekspresi sedikit terganggu. "Aku lagi sibuk, makanya nggak sempat angkat." Mawar mengangguk pelan, meskipun hatinya tahu bahwa alasan itu terdengar sangat lemah. Namun, ia tidak ingin memancing pertengkaran sejak pagi. "Mas, nanti kita bisa pergi belanja keperluan lebaran bareng?" tanyanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Dani tampak terkejut mendengar permintaan itu. "Belanja?" "Iya, aku pikir kita belum beli apa-apa untuk lebaran. Mungkin kita bisa cari baju baru." Dani terlihat ragu. "Aku nggak tahu, Mawar. Kayaknya aku ada kerjaan hari ini." Mawar tersenyum kecil. "Mas selalu sibuk belakangan ini." Dani hanya diam, lalu menyeruput tehnya tanpa memberikan jawaban. Mawar memperhatikannya dengan saksama. Ia tahu bahwa suaminya berusaha menghindari sesuatu, dan itu hanya membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Siang itu, setelah Dani pergi bekerja, Mawar kembali membuka ponselnya dan melihat mutasi rekening mereka. Beberapa transaksi baru muncul, termasuk pembayaran di restoran mewah tadi malam. Dadanya semakin berdebar. Dani bilang ia sibuk bekerja semalam, tetapi transaksi ini membuktikan bahwa ia berada di tempat lain. Dan ia tidak sendiri. Mawar merasakan hatinya mencelos. Tangan yang memegang ponsel mulai gemetar. Ia tahu bahwa jika ia terus menggali lebih dalam, ia mungkin akan menemukan sesuatu yang menyakitkan. Tapi, bukankah lebih baik mengetahui kebenaran daripada terus dibohongi? Dengan napas yang sedikit berat, Mawar mulai mencari tahu lebih jauh tentang restoran tersebut. Dari ulasan yang ia baca di internet, restoran itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh pasangan untuk makan malam romantis. Sekali lagi, hatinya terasa seperti ditusuk. Ia menutup ponselnya, lalu duduk di kursi dengan lemas. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini selain satu hal. Dani telah menghabiskan malamnya bersama seseorang. Dan seseorang itu bukan dirinya. Mawar menghela napas panjang. Ia harus tetap tenang. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Jika benar Dani telah mengkhianatinya, maka ia harus memiliki bukti yang cukup sebelum mengambil tindakan. Saat pikirannya dipenuhi oleh berbagai rencana, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan perasaan waspada, Mawar membuka pesan tersebut. "Mbak Mawar, aku rasa kita harus bicara. Ada sesuatu yang harus Mbak tahu tentang Mas Dani." Hati Mawar berdebar kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan apa yang ingin orang ini katakan tentang Dani? Tanpa membuang waktu, Mawar segera membalas pesan itu. "Siapa ini? Apa yang ingin kamu bicarakan tentang suamiku?" Tak butuh waktu lama, balasan datang. "Aku nggak bisa bicara lewat pesan. Bisa kita bertemu?" Mawar menggigit bibirnya. Hatinya penuh dengan kebingungan. Ia tidak tahu apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Tetapi, jika memang ada sesuatu yang bisa mengungkap kebenaran, maka ia harus berani mengambil risiko. Setelah berpikir sejenak,
Akhirnya ia mengetik balasan. "Baik, kita bisa bertemu. Di mana?" Orang itu segera membalas dengan detail lokasi. Mawar menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa setelah pertemuan ini, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia sudah siap untuk mengetahui kebenarannya. Mawar duduk di dalam mobilnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia baru saja menerima pesan dari seseorang yang mengaku memiliki informasi tentang Dani. Jari-jarinya masih menggenggam ponsel dengan erat, seolah-olah benda kecil itu bisa memberikan jawaban atas segala kebingungan di kepalanya. Lama ia terdiam, mencoba menenangkan diri. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin percaya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Tetapi, semakin ia mencoba menyangkal, semakin banyak bukti yang mengarah pada kemungkinan bahwa suaminya memang menyembunyikan sesuatu. Setelah menghela napas panjang, Mawar menyalakan mesin mobil dan mulai melaju menuju lokasi pertemuan. Hatinya terus berdebar sepanjang perjalanan. Lokasi yang diberikan oleh orang misterius itu adalah sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat itu cukup sepi, jauh dari keramaian, yang membuat Mawar semakin curiga. Mengapa memilih tempat seperti ini? Apakah orang ini takut seseorang melihatnya? Setibanya di sana, Mawar memarkir mobilnya dan masuk ke dalam kafe. Aroma kopi yang hangat memenuhi udara, tetapi tidak bisa mengurangi kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya. Ia melangkah masuk, matanya langsung menyapu ruangan, mencari seseorang yang mungkin menunggunya. Di sudut ruangan, seorang wanita duduk sendirian. Wanita itu tampak sedikit gelisah. Jemarinya terus memainkan sendok kecil yang ada di tangannya. Mawar merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekat. "Permisi, apa kamu yang mengirim pesan padaku?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu mendongak. Tatapannya langsung bertemu dengan mata Mawar. Ada sesuatu di sana, campuran rasa bersalah dan ketakutan. "Iya, aku yang mengirim pesan itu," jawabnya dengan suara pelan. Mawar menarik kursi dan duduk di hadapan wanita itu. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu ingin bicara denganku tentang suamiku?" Wanita itu menggigit bibirnya, seolah ragu untuk mengungkapkan sesuatu. Namaku Rina," katanya akhirnya. "Aku bekerja di butik tempat suamimu sering berbelanja belakangan ini." Jantung Mawar berdebar. Dan Rina menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tahu ini bukan urusanku, tapi aku merasa Mbak berhak tahu. Mas Dani, dia sering datang ke butik kami, dan dia selalu membeli barang-barang mahal. Tapi," Rina ragu sejenak, lalu melanjutkan, "barang-barang itu bukan untuk Mbak." Dada Mawar terasa sesak. "Untuk siapa?" Rina menundukkan kepala. "Aku tidak tahu pasti siapa wanita itu. Tapi setiap kali Mas Dani datang, dia selalu menyebut nama yang sama, Maya." Mawar merasakan sesuatu menghantam dadanya dengan keras. Nama itu terasa asing, tetapi juga terasa begitu dekat dengan sesuatu yang ia takutkan. "Siapa Maya?" tanyanya dengan suara serak. Rina menggeleng pelan. "Aku tidak tahu banyak, tapi dia sering memesan barang-barang mahal untuknya. Tas, perhiasan, parfum, semua barang yang aku yakin tidak murah." Mawar menggigit bibirnya. Dadanya terasa begitu berat. "Apakah kamu pernah melihat mereka bersama?" Rina tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. "Sekali. Beberapa minggu yang lalu, mereka datang bersama ke butik. Mas Dani tampak sangat perhatian pada wanita itu. Mereka bahkan sempat bercanda dan tertawa bersama." Mawar menundukkan kepalanya, berusaha mencerna semua informasi ini. Jadi, selama ini, semua uang yang Dani keluarkan, semua waktu yang ia habiskan di luar rumah, bukan untuk pekerjaan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk wanita lain. Mawar mengepalkan tangannya.
Ada kemarahan yang mulai membara di dalam dadanya, tetapi ia berusaha menahannya. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Rina dengan tajam. "Kenapa kamu memberitahuku semua ini?" Rina tampak sedikit gelisah. "Aku tahu ini bukan urusanku, tapi aku merasa Mbak harus tahu. Aku tidak suka melihat seorang istri dibohongi seperti ini. Apalagi Mas Dani selalu terlihat seperti pria baik di depan orang-orang." Mawar terdiam. Ia tidak tahu harus merasa berterima kasih atau semakin terluka karena mendengar semua ini. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Terima kasih sudah memberitahuku." Rina mengangguk, tetapi tatapannya tetap penuh dengan rasa bersalah. Mawar berdiri, hatinya masih terasa berat. "Aku harus pergi." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari kafe dengan pikiran yang penuh dengan amarah dan kekecewaan. Di dalam mobil, Mawar duduk diam cukup lama. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya melayang ke segala kemungkinan yang ada. Maya. Siapa wanita itu? Seberapa lama Dani sudah berselingkuh dengannya? Apakah mereka hanya sekadar dekat? Atau hubungan mereka sudah lebih jauh dari yang ia bayangkan? Semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya, semakin besar pula rasa sakit yang ia rasakan. Namun, satu hal yang jelas, ia tidak bisa diam saja. Ia harus mencari tahu lebih jauh. Ia harus memastikan dengan matanya sendiri. Mawar menyalakan mesin mobil, lalu mengemudi pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian Dani. Tangannya mulai menggeledah saku jaket, laci, dan semua tempat yang mungkin menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya ia menemukan sesuatu. Sebuah struk pembayaran dari hotel. Tanggalnya tidak jauh dari hari ini. Mawar menatap kertas kecil itu dengan tangan gemetar. Dani tidak pernah berkata bahwa ia menginap di hotel manapun. Lalu, dengan siapa dia ada di sana? Kemarahan mulai membakar dadanya. Ia mengepalkan tangan dan menahan napas, mencoba meredam emosi yang hampir meledak. Tidak, ia tidak bisa langsung bertindak tanpa bukti lebih kuat. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Dengan hati-hati, Mawar menyimpan kembali struk itu dan menarik napas panjang. Perlahan tapi pasti, ia akan mengungkap semua kebohongan ini. Dan ketika saatnya tiba, ia tidak akan tinggal diam. Mawar duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke arah lemari pakaian yang setengah terbuka. Pikiran dan emosinya bercampur aduk setelah menemukan struk pembayaran dari hotel. Kertas kecil itu kini tergeletak di atas meja rias, menjadi bukti bahwa kecurigaannya selama ini bukan sekadar prasangka belaka. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Namun, semakin ia mencoba untuk meredam amarah, semakin jelas bayangan suaminya dengan wanita lain memenuhi pikirannya. Selama ini, ia berusaha menjadi istri yang baik. Ia menahan diri, menutup mata terhadap berbagai keanehan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Dani sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Terkadang pekerjaannya di kantor, terkadang ada urusan mendadak. Dan Mawar selalu memilih percaya. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Ada bukti nyata di tangannya. Dani bukan hanya bersikap aneh, tetapi juga benar-benar mengkhianatinya. Dan yang lebih menyakitkan, ia membelanjakan uang mereka untuk wanita lain. Mawar mengepalkan tangannya, mencoba berpikir jernih. Jika ia ingin melawan, ia harus melakukan semuanya dengan cerdas. Tidak bisa terburu-buru, tidak bisa meledak begitu saja. Ia mengambil napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Tangannya bergerak membuka aplikasi perbankan, melihat daftar transaksi terakhir di rekening mereka. Seperti dugaannya, ada beberapa transaksi dalam jumlah besar yang baru saja dilakukan oleh Dani. Tas branded, parfum mahal, sepatu mewah. Mawar tersenyum miris. Jadi,
Inilah gunanya uang yang selama ini mereka tabung bersama untuk menyenangkan wanita lain. Ia kembali menatap struk hotel yang ada di atas meja. Ia belum tahu sejak kapan perselingkuhan ini berlangsung, tapi satu hal yang pasti, Dani sudah terlalu jauh melangkah. Dan kali ini, ia tidak akan diam saja. Ia ingin Dani merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang penting. Mawar menarik napas panjang, lalu membuka aplikasi perbankan dengan lebih fokus. Matanya menatap angka saldo yang masih cukup besar. Itu adalah uang yang mereka kumpulkan bersama. Sebagian berasal dari penghasilan Dani, tetapi sebagian lagi berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tidak, uang itu tidak seharusnya digunakan untuk wanita lain. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia tahu Dani sangat bergantung pada kartu kredit dan kartu debitnya setiap kali berbelanja. Jika ia ingin memberi pelajaran, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah memastikan Dani tidak bisa menggunakannya lagi. Tapi, ia tidak bisa melakukannya sekarang. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Lalu, ia teringat sesuatu. Dani sering mengajak wanita itu berbelanja. Jika ia bisa mengetahui kapan dan di mana mereka akan berbelanja, maka itu akan menjadi momen yang paling tepat untuk bertindak. Ia harus mencari tahu. Dengan tekad yang sudah bulat, Mawar mulai menyusun rencana. Beberapa hari berlalu, dan Mawar semakin memperhatikan gerak-gerik Dani. Ia tidak ingin bertindak tanpa perhitungan. Ia harus tahu kapan waktu yang paling tepat untuk melumpuhkan keuangan suaminya. Pagi itu, seperti biasa, Dani bersiap-siap untuk pergi bekerja. Namun kali ini, Mawar memperhatikan sesuatu yang berbeda. Dani terlihat lebih rapi dari biasanya. Kemeja putihnya disetrika dengan sempurna, rambutnya tertata dengan baik, dan aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Mawar menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Hari ini ada acara penting di kantor, tanyanya dengan suara datar. Dani menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. Iya, ada rapat besar dengan klien. Mawar hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tidak percaya sedikit pun dengan kata-kata itu. Ia sudah terlalu sering mendengar alasan seperti ini. Saat Dani selesai bersiap-siap, Mawar memperhatikan sesuatu yang lain. Suaminya membawa kartu kreditnya. Dani jarang membawa uang tunai, dan itu berarti setiap kali ia menghabiskan uang, ia pasti menggunakan kartu tersebut. Mawar menyimpan informasi ini dalam pikirannya. Saat Dani melangkah keluar rumah, Mawar dengan cepat mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pelacak lokasi yang sudah ia pasang secara diam-diam di ponsel suaminya beberapa waktu lalu. Sejak ia mulai curiga, ia memutuskan untuk memasang aplikasi ini sebagai langkah antisipasi. Dan sekarang, aplikasi ini menjadi alat yang sangat berguna baginya. Beberapa jam kemudian, Mawar melihat sesuatu yang menarik. Dani tidak berada di kantor. Lokasi yang tertera di aplikasi menunjukkan bahwa Dani sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Mawar tersenyum dingin. Jadi, hari ini bukan tentang rapat klien. Hari ini tentang menghabiskan uang bersama wanita itu. Ini adalah waktu yang tepat. Mawar membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Tangannya bergerak cepat menuju menu pengelolaan kartu. Dengan satu ketukan, ia memilih opsi blokir sementara kartu untuk semua kartu yang terhubung dengan rekening mereka. Tidak ada lagi akses untuk Dani. Mawar bisa membayangkan wajah terkejut suaminya ketika ia mencoba membayar belanjaan tetapi kartunya ditolak. Senyum kecil terbentuk di bibirnya. Ini baru langkah awal. Di pusat perbelanjaan, Dani berdiri di depan kasir bersama seorang wanita cantik yang mengenakan gaun mahal. Wanita itu tersenyum manja sambil menunggu Dani menyelesaikan pembayaran. Dani merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kreditnya, lalu menyerahkannya kepada kasir. Namun, beberapa detik kemudian, kasir mengerutkan kening. "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak."
Dani tertegun. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Kasir itu mencoba sekali lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Kartu ini terblokir, Pak. Wajah Dani mulai memerah. Ia mengeluarkan kartu debitnya dan mencoba menggunakannya. Namun, hasilnya tetap sama. Dani merasa panik. Ini tidak mungkin terjadi. Uangnya seharusnya masih ada banyak di rekeningnya. Wanita di sampingnya mulai merasa tidak nyaman. Ada apa, Mas? Tanyanya dengan nada cemas. Dani mencoba tersenyum, tetapi jelas terlihat bahwa ia mulai berkeringat. Mungkin ada masalah dengan sistem bank. Aku akan coba cek sebentar. Ia segera membuka ponselnya dan mencoba masuk ke aplikasi perbankan. Namun, begitu melihat notifikasi bahwa semua kartunya telah diblokir, ia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Siapa yang melakukannya? Ia tidak perlu berpikir lama untuk menemukan jawabannya. Mawar. Dani mengepalkan tangan. Ini pasti ulah istrinya. Tapi bagaimana mungkin Mawar tahu? Ia merasakan kemarahannya membara, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Yang lebih buruk, wanita di sampingnya mulai menunjukkan ekspresi kesal. Mas, aku malu kalau begini. Kita batal saja, ya? Katanya sambil melipat tangan. Dani mencoba menenangkannya, tetapi ia tahu bahwa situasinya benar-benar buruk. Sementara itu, di rumah, Mawar duduk dengan tenang di ruang tamu. Ia melihat layar ponselnya, membaca notifikasi dari aplikasi perbankan yang menunjukkan bahwa kartu Dani telah digunakan berkali-kali sebelum akhirnya gagal. Ia tersenyum puas. Ini baru permulaan. Dani telah bermain api, dan sekarang, ia akan merasakan panasnya. Dani duduk di dalam mobil dengan wajah merah padam. Tangannya mencengkeram kemudi erat-erat sementara napasnya naik turun dengan cepat. Ia merasa dipermalukan di depan wanita yang selama ini ia banggakan. Tadi, di depan kasir, ia sempat mencoba menghubungi pihak bank, berharap bahwa masalahnya hanya gangguan sistem sementara. Namun, jawaban dari customer service justru semakin memperparah suasana hatinya. Kartu Anda telah diblokir oleh pemegang akun utama. Pemegang akun utama? Mawar. Dani menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin Mawar tahu? Sejak kapan ia mulai curiga? Ia mencoba mengingat apakah ada sesuatu yang ia lakukan secara ceroboh. Ia merasa selama ini cukup hati-hati dalam menyembunyikan hubungan gelapnya dengan wanita lain. Ia tak pernah meninggalkan jejak di rumah, tak pernah membawa bukti apapun yang bisa ditemukan Mawar. Atau, apakah ada seseorang yang membocorkan semuanya? Dani menghembuskan napas kasar. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya lagi. Ia membuka aplikasi perbankan, berharap keajaiban terjadi dan ia bisa mengakses uangnya kembali. Tapi, begitu ia mencoba masuk ke akun, layar menunjukkan peringatan yang sama. Akses akun Anda telah dibatasi. Silakan hubungi pemegang akun utama. Dani memukul setir mobilnya dengan keras. Ia ingin segera pulang dan menghadapi Mawar. Tapi tidak sekarang. Tidak dalam kondisi seperti ini. Wanita yang tadi bersamanya sudah lebih dulu pergi, meninggalkannya dengan ekspresi kecewa. Dani tahu bahwa ia baru saja kehilangan muka di depannya. Jika Mawar tidak segera membuka akses keuangan, bisa-bisa hubungan ini berakhir lebih cepat dari yang ia inginkan. Tapi bagaimana caranya membuat Mawar mengembalikan uangnya tanpa terlihat terlalu mencurigakan? Dani menutup matanya sejenak, berusaha mencari cara. Di rumah, Mawar duduk santai di sofa ruang tamu, menatap ponselnya dengan tatapan puas. Ia melihat notifikasi dari bank tentang berbagai percobaan transaksi yang gagal. Dani pasti panik sekarang. Ia membayangkan wajah suaminya yang memerah karena malu. Mungkin tadi ia berdiri di depan kasir, mencoba membayar belanjaan wanita simpanannya,
hanya untuk mendapati semua kartunya ditolak. Mawar menahan senyum. Ia ingin Dani merasakan ketidakberdayaan. Merasakan bagaimana rasanya berada dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, Mawar tahu bahwa ini baru awal. Dani bukan tipe pria yang mudah menyerah. Ia pasti akan mencari cara untuk kembali mengendalikan keadaan. Benar saja. Beberapa menit kemudian, ponsel Mawar bergetar. Dani menelepon. Mawar menatap layar ponselnya sejenak. Ia bisa saja langsung mengangkatnya dan mendengar alasan-alasan konyol dari suaminya. Tapi ia memilih untuk menunggu. Biarkan Dani merasa cemas lebih lama. Panggilan pertama berakhir tanpa Mawar menjawab. Beberapa detik kemudian, Dani mencoba lagi. Kali ini, Mawar mengangkat. "Halo." Mawar menjawab dengan nada datar, seolah-olah tidak ada hal yang terjadi. "Kenapa rekeningku diblokir?" Suara Dani terdengar tajam, tetapi juga menyeratkan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Mawar tersenyum tipis. "Oh, aku yang melakukannya." Dani terdiam sesaat, mungkin tidak menyangka bahwa Mawar akan mengakuinya dengan begitu santai. "Kamu, kenapa?" Mawar pura-pura berpikir. "Aku baru sadar kalau keuangan kita harus lebih terkontrol. Akhir-akhir ini kamu sering pakai uang untuk hal-hal yang aku sendiri tidak tahu." "Kontrol? Mawar, aku butuh uang untuk urusan penting." Dani berusaha menahan emosinya. "Urusan penting?" Mawar berpura-pura tidak tahu. Seperti belanja tas mahal di butik? Atau makan malam di restoran mewah? Kali ini, Dani benar-benar terdiam. Mawar menunggu. Ia ingin melihat apakah Dani akan berbohong atau memilih diam. Beberapa detik berlalu sebelum Dani akhirnya berbicara lagi. "Mawar, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi ini bukan waktunya main-main. Aku butuh akses ke uangku." Mawar mendesah pelan. "Akses ke uang kita, Dani. Itu bukan hanya milikmu." Dani menghela napas. Ia mencoba bersikap lebih lembut. "Sayang, ini salah paham. Aku memang ada beberapa pengeluaran besar. Tapi itu semua untuk pekerjaan juga. Aku janji, aku akan jelaskan semuanya nanti. Tapi untuk sekarang, aku butuh kamu membuka akses rekening." Mawar tersenyum. "Sayangnya, aku belum bisa melakukannya." "Mawar, jangan main-main." Suara Dani mulai terdengar frustasi. "Aku di luar sekarang dan aku benar-benar butuh uang." Mawar bersandar di sofa. "Kalau begitu, pulanglah." "Apa?" "Kalau kamu benar-benar butuh uang, pulanglah. Kita bisa bicara baik-baik di rumah." Dani menggertakkan giginya. Ia tahu, jika ia pulang, berarti ia harus berhadapan dengan Mawar. Dan itu bukan sesuatu yang ingin ia lakukan sekarang. "Baiklah," Dani akhirnya berkata, "aku akan pulang." Mawar hanya tersenyum. "Bagus." Ia menutup telepon, lalu menghela napas panjang. Permainan baru saja dimulai. Mawar menunggu di ruang tamu ketika akhirnya Dani pulang. Suaminya masuk dengan ekspresi tidak senang, melempar kunci mobilnya ke meja dengan kasar. "Jelaskan," kata Dani dengan nada tajam. "Kenapa kamu membekukan rekening?" Mawar tetap tenang. Ia menatap suaminya dengan tatapan lembut tetapi menusuk. "Aku hanya ingin tahu, uang itu sebenarnya kamu pakai untuk apa saja?" Dani mendengus. "Untuk kebutuhan kita. Apalagi?" Mawar menatap suaminya lekat-lekat, termasuk membayar hotel. Wajah Dani langsung berubah. Mawar melihat bagaimana ekspresinya menegang sesaat sebelum ia berusaha menutupi keterkejutannya. "Apa maksudmu?" Dani mencoba tetap tenang. Mawar mengangkat selembar struk hotel yang ia temukan beberapa hari lalu. Ia melambaikannya sedikit di udara sebelum meletakkannya di meja.
Ini maksudku, katanya dengan suara dingin. Dani menatap struk itu. Wajahnya semakin memerah. Mawar, aku bisa jelaskan, katanya cepat. Mawar mengangkat satu alis. Oh, silakan. Dani menelan ludah. Itu urusan kantor. Aku harus menginap di sana karena ada rapat penting. Aku tidak sempat memberitahumu. Mawar tertawa pelan. Benarkah? Lalu kenapa ada 2 porsi makanan dalam tagihannya? Dan kenapa ada pesanan wine yang kita sendiri tidak pernah minum? Dani terdiam. Ia berusaha keras mencari alasan, tetapi tidak menemukan jawaban yang cukup masuk akal. Mawar menggeleng pelan. Sudahlah, Dani. Aku tidak sebodoh itu. Dani mengepalkan tangannya. Mawar, dengarkan aku dulu. Tidak. Mawar memotong dengan suara tajam. Kali ini, kamu yang mendengarkan. Ia bersandar ke belakang, menatap suaminya dengan penuh ketenangan. Kamu sudah mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Kamu menggunakan uang kita untuk wanita lain. Dan sekarang, aku hanya memastikan bahwa kamu tidak akan bisa melakukan itu lagi. Dani menatapnya dengan marah. Kamu tidak bisa berbuat seperti ini. Aku punya hak atas uang itu. Mawar tersenyum dingin. Oh, tentu saja. Tapi sayangnya, sekarang aku yang memegang kendali. Dani merasakan jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terpojok. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu mencekam. Mawar duduk di sofa dengan ekspresi tenang, tetapi sorot matanya penuh ketegasan. Di hadapannya, Dani berdiri dengan tangan mengepal, rahangnya mengeras menahan amarah. Setelah sekian lama, akhirnya titik ini tiba. Mawar sudah menyusun kata-kata di dalam kepalanya, dan kini ia siap mengucapkannya. Aku ingin kita berpisah. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan tenang, tetapi dampaknya langsung menghantam Dani dengan keras. Wajah lelaki itu menegang, matanya membulat seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Dani bertanya dengan suara serak. Mawar tetap menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin kita berpisah, Dani. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Dani terkekeh pelan, seolah tak bisa mencerna kenyataan. Kamu bercanda, kan? Jangan konyol, Mawar. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Mana mungkin kamu tiba-tiba ingin berpisah hanya karena masalah sepele seperti ini? Mawar mengangkat alisnya. Sepele? Tanyanya dengan nada dingin. Dani terdiam. Ia tahu bahwa ia salah bicara. Tetapi harga dirinya terlalu tinggi untuk segera mengoreksi ucapannya. Mawar tersenyum tipis, tetapi ada luka yang tersembunyi di balik senyumnya itu. Jadi, bagimu mengkhianati pernikahan kita bukan masalah besar? Menghamburkan uang yang seharusnya untuk keluarga, bukan hal yang penting. Dani menghela napas berat. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba mencari cara untuk membalikkan keadaan. Mawar, dengarkan aku dulu, katanya dengan suara yang lebih lembut. Aku memang salah, aku akui itu. Tapi kita bisa memperbaikinya. Aku janji, aku akan berubah. Mawar menggeleng pelan. Janji yang sama sudah pernah kamu ucapkan sebelumnya, Dani. Tapi apa hasilnya? Dani terdiam. Mawar menatap lurus ke matanya. Aku sudah lelah, Dani. Aku sudah cukup bersabar. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku ingin hidup dengan tenang, tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan apa yang sedang kamu lakukan di belakangku. Dani melangkah maju, mencoba mendekatinya. Mawar, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa mencari solusi lain selain berpisah. Mawar tetap di tempatnya. Ia tidak mundur, tetapi juga tidak tertarik dengan kedekatan Dani.
Solusi apa? Bertahan dengan laki-laki yang tidak bisa menjaga kesetiaan? Bertahan dengan seseorang yang lebih mementingkan kesenangannya sendiri dibanding keluarganya? Dani terdiam. Ia bisa melihat kesungguhan dalam tatapan Mawar. Ini bukan ancaman, bukan emosi sesaat. Ini keputusan yang sudah benar-benar bulat. Apa kamu sudah benar-benar yakin? Dani bertanya, suaranya kini lebih pelan. Mawar mengangguk. Aku sudah yakin. Dani mengembuskan napas berat. Ia tidak pernah menyangka bahwa akhirnya Mawar akan sampai pada titik ini. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa bagaimanapun kesalahannya, Mawar akan tetap ada untuknya. Bahwa Mawar akan selalu memaafkan. Tetapi kali ini berbeda. Mawar bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi Mawar yang akan menangis dan memohon. Ia telah berubah menjadi seseorang yang kuat, yang tahu apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Dani merasa cemas. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Mawar. Jadi, kamu ingin cerai? Tanya Dani akhirnya. Mawar menatapnya dalam-dalam. Ya, aku ingin cerai. Dani merasakan tubuhnya melemas. Ia menjatuhkan diri ke sofa, menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa kehilanganmu, katanya dengan suara lirih. Mawar tersenyum tipis. Tapi kamu tidak pernah takut kehilanganku sebelumnya, kan? Dani tidak menjawab, karena ia tahu, Mawar benar. Malam itu, Dani mengurung diri di dalam kamar. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata Mawar. Cerai? Bagaimana mungkin pernikahan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun harus berakhir seperti ini? Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, sesekali melirik ponselnya. Ada beberapa pesan dari teman-temannya, bahkan dari wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya. Tetapi ia tidak berniat untuk membalas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dani merasa takut. Bukan takut kehilangan harta atau kenyamanan, tetapi takut kehilangan Mawar. Ia tahu, dalam banyak hal, ia memang bukan suami yang baik. Ia sering berbohong, sering mengabaikan Mawar, bahkan berselingkuh. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak pernah benar-benar membayangkan hidup tanpa Mawar di sisinya. Tapi kini, Mawar sudah memutuskan untuk pergi. Dani mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus mencari cara untuk membuat Mawar berubah pikiran. Keesokan paginya, Mawar sudah bersiap untuk pergi ke pengacara. Ia ingin segera mengurus perceraiannya dengan Dani. Ia sudah cukup lama menahan diri, dan sekarang saatnya untuk melangkah maju. Saat ia turun ke ruang tamu, ia melihat Dani sudah menunggunya di sana. Pria itu tampak lusuh, dengan wajah yang terlihat lelah seolah tidak tidur semalaman. Apa aku bisa bicara denganmu sebentar? Dani bertanya pelan. Mawar menghela napas. Kalau ini tentang perceraian, aku sudah memutuskan. Dani menatapnya dengan mata penuh harapan. Aku tidak akan memaksamu untuk mengubah keputusanmu. Aku hanya ingin kamu memberiku satu kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Mawar tersenyum kecil. Tetapi ada kesedihan di balik senyumannya. Dani, ini bukan soal kesempatan. Aku hanya tidak ingin bertahan dalam hubungan yang sudah tidak membuatku bahagia. Dani menggenggam kedua tangannya. Mawar, tolong, jangan pergi. Mawar menatapnya lama. Dulu, mungkin ia akan luluh. Mungkin ia akan mempertimbangkan permohonan Dani. Tetapi tidak kali ini. Ia sudah cukup terluka. Ia sudah cukup lelah. Mawar menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang penuh ketegasan. Aku sudah memutuskan, Dani. Aku ingin kita berpisah. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Dani terdiam. Ia tahu,
Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan Mawar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dani merasakan bagaimana rasanya benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga. Pagi itu, udara di luar begitu dingin. Langit mendung, seolah ingin mencerminkan suasana hati Mawar yang kini telah mantap dengan keputusannya. Ia berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Wajah yang dulu penuh harapan kini tampak lebih tegas dan kuat. Tangannya merapikan kancing kemeja yang dikenakannya, lalu meraih tas kecil yang sudah dipersiapkan sejak semalam. Tidak banyak yang ia bawa, hanya beberapa dokumen penting, beberapa set pakaian, dan barang-barang pribadi yang benar-benar dibutuhkannya. Selebihnya, biarlah tertinggal di rumah ini, rumah yang selama bertahun-tahun ia tinggali bersama Dani. Mawar menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah keluar dari kamar. Di ruang tamu, Dani sudah menunggunya. Pria itu duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Tubuhnya tampak lebih kurus dibanding sebelumnya. Sejak semalam, ia tidak tidur, terus memikirkan berbagai cara untuk membujuk Mawar agar tetap tinggal. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keputusan istrinya kali ini. Saat langkah kaki Mawar terdengar, Dani langsung mendongak. Tatapan matanya penuh harapan, tetapi juga terselip rasa putus asa. "Kamu benar-benar mau pergi?" tanyanya dengan suara yang serak. Mawar berhenti sejenak. Ia menatap Dani, mencoba mencari secercah ketulusan yang mungkin bisa membuatnya ragu. Namun, yang ia lihat hanya ketakutan seorang pria yang tidak siap kehilangan. "Aku harus pergi, Dani," jawabnya pelan namun pasti. Dani bangkit dari duduknya, melangkah mendekat. "Tolong, Mawar, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang lebih baik." Mawar menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Seandainya Dani mengatakannya lebih awal, sebelum semua luka ini mengakar begitu dalam, mungkin ia masih bisa mempertimbangkannya. Namun, semua itu sudah terlambat. "Kamu bilang akan berubah, tapi apa yang membuatku harus percaya?" tanya Mawar. "Aku sudah terlalu banyak mendengar janji darimu, Dani. Aku sudah cukup memberi kesempatan. Tapi setiap kali aku percaya, setiap kali aku memilih bertahan, kamu malah mengkhianati aku lagi." Dani terdiam. Ia tidak bisa membantah kata-kata Mawar karena itu memang benar adanya. Mawar tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan dalam senyumnya. "Aku lelah, Dani. Aku lelah bertahan sendirian dalam pernikahan ini." Dani meraih tangan Mawar, menggenggamnya erat seolah tidak ingin melepaskan. "Aku butuh kamu, Mawar. Jangan pergi." Mawar menatap genggaman tangan mereka, lalu dengan perlahan ia menarik tangannya. "Kalau kamu memang butuh aku, kamu tidak akan memperlakukan aku seperti ini sejak awal." Hening. Dani tidak lagi punya kata-kata untuk membela diri. Mawar melangkah ke pintu. Ia meraih gagangnya, lalu menoleh untuk terakhir kali. "Jaga dirimu, Dani." Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan Dani yang masih berdiri di tempatnya, memandang punggung Mawar yang semakin menjauh. Dani ingin berlari mengejarnya, ingin menghentikannya, ingin meminta maaf sekali lagi. Tapi tubuhnya terasa kaku, seolah tidak bisa bergerak. Dan saat pintu tertutup, Dani menyadari satu hal. Mawar benar-benar pergi. Mawar melangkah di trotoar dengan perasaan yang campur aduk. Ada kesedihan, tetapi juga ada kelegaan. Ia tahu, ini adalah keputusan terbaik. Ia tidak bisa terus-terusan bertahan dalam hubungan yang hanya membuatnya tersakiti. Ia berhenti sejenak di depan gedung apartemen tempat sahabatnya, Rina, tinggal. Mawar sudah berbicara dengan Rina sebelumnya, dan sahabatnya itu dengan senang hati menawarkan tempat tinggal sementara. Saat pintu apartemen terbuka, Rina langsung memeluknya erat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran.
Mawar tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Rina menghela napas lega. Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Tapi aku bangga karena kamu akhirnya memilih untuk membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik. Mawar mengangguk. Aku juga lega akhirnya bisa keluar dari semua ini. Rina menuntunnya masuk, menyuruhnya duduk di sofa, lalu menyeduhkan teh hangat. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Mawar menatap keluar jendela, matanya menerawang jauh. Aku belum tahu pasti, tapi yang jelas, aku ingin memulai hidup baru. Rina tersenyum. Dan kamu akan melakukannya. Aku yakin kamu bisa. Mawar menggenggam cangkir teh di tangannya, merasakan kehangatannya menyebar di tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar tenang. Dan ia tahu, ini adalah awal dari hidup yang lebih baik. Di sisi lain, Dani masih terjebak dalam keterpurukan. Hari-harinya terasa kosong tanpa kehadiran Mawar. Ia baru menyadari betapa berharganya wanita itu ketika ia sudah pergi. Ia mencoba menghubungi Mawar berkali-kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Ia pergi ke apartemen Rina, tetapi Mawar menolak untuk menemuinya. Dani mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ia kehilangan pekerjaannya karena terlalu banyak bolos. Keuangannya mulai berantakan karena gaya hidupnya yang boros. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya pun pergi meninggalkannya setelah mengetahui bahwa Dani tidak lagi memiliki sumber keuangan yang stabil. Dani benar-benar jatuh ke titik terendah. Dan di saat itulah, ia menyadari bahwa ini adalah akibat dari semua perbuatannya sendiri. Ia telah menghancurkan rumah tangganya, telah mengkhianati wanita yang paling mencintainya. Dan kini, ia harus menghadapi akibatnya. Beberapa bulan kemudian, Mawar sudah mulai membangun hidup barunya. Ia mendapatkan pekerjaan yang baik, dan ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di taman, ia melihat seseorang yang tidak asing di kejauhan. Dani. Pria itu tampak jauh berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Pakaiannya kusut, tubuhnya lebih kurus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dani melihat Mawar, dan untuk beberapa detik mereka hanya saling memandang tanpa kata. Lalu, Dani berjalan mendekat. Mawar. Mawar tetap diam, menunggu apa yang akan dikatakannya. Aku menyesal, kata Dani akhirnya. Aku benar-benar menyesal. Mawar menghela napas. Penyesalan selalu datang terlambat, Dani. Dani menundukkan kepala. Aku tahu. Dan aku tidak berharap kamu akan memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sadar aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Mawar menatapnya lama. Ia bisa melihat ketulusan di mata Dani. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semua sudah berakhir. Aku sudah memaafkanmu, Dani, kata Mawar akhirnya. Tapi bukan berarti aku ingin kembali padamu. Dani tersenyum pahit. Aku mengerti. Hening sejenak sebelum akhirnya Mawar berkata, aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Dani mengangguk pelan. Terima kasih, Mawar. Lalu Mawar melangkah pergi, meninggalkan Dani yang masih berdiri di tempatnya, menatap punggung wanita yang dulu ia sia-siakan. Dan untuk pertama kalinya, Dani benar-benar memahami arti kehilangan. Mawar melangkah meninggalkan taman dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pertemuan singkat dengan Dani tadi membuatnya menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah. Dulu, dirinya mungkin akan merasa kasihan dan tergerak untuk kembali. Tetapi sekarang, tidak ada lagi rasa itu. Yang tersisa hanyalah perasaan lega karena ia telah membuat keputusan yang benar. Angin sore bertiup lembut, mengibarkan ujung kerudungnya. Mawar menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma bunga yang bermekaran di sekitar taman. Ia sadar,
Hidupnya baru saja memasuki babak baru. Setelah pertemuannya dengan Dani, ia memutuskan untuk tidak lagi menengok ke belakang. Tidak ada gunanya terus-menerus memikirkan seseorang yang tidak bisa menghargainya. Kini, ia hanya ingin fokus pada dirinya sendiri. Mawar melanjutkan langkahnya menuju apartemen tempat ia tinggal bersama Rina. Sejak ia meninggalkan rumah itu, Rina selalu ada di sisinya, memberikan dukungan tanpa syarat. Saat Mawar membuka pintu apartemen, Rina sedang duduk di sofa sambil menikmati secangkir teh. Begitu melihat Mawar masuk, ia langsung bangkit dan mendekat. "Kamu kenapa? Wajahmu seperti habis melihat hantu," tanya Rina dengan nada bercanda. Mawar tersenyum tipis. "Aku baru saja bertemu Dani." Mata Rina langsung membesar. "Serius? Dia ngomong apa?" "Dia bilang menyesal." Rina menghela napas panjang lalu duduk kembali di sofa. "Hah, dasar pria. Kenapa selalu menyesal setelah semuanya terlambat?" Mawar ikut duduk di sebelah Rina. Ia menyesap teh yang masih hangat di cangkirnya sebelum menjawab, "Aku tidak marah lagi. Aku hanya merasa tidak ada lagi sesuatu yang mengikatku padanya." Rina menatapnya dengan bangga. "Kamu sudah benar-benar move on, Mawar." Mawar mengangguk. "Iya, dan rasanya lebih ringan." Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pertemuan itu. Mawar semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan perlahan ia mulai menikmati hidupnya yang baru. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan yang menghantui setiap harinya. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kantor, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Mawar, ini aku, Dani. Aku ingin bicara denganmu untuk terakhir kali. Tolong temui aku di kafe dekat taman sore ini." Mawar menatap pesan itu lama. Ia tidak tahu apakah ia harus datang atau tidak. Tetapi akhirnya, ia memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena ia masih mengharapkan sesuatu, tetapi karena ia ingin benar-benar menutup lembaran lama ini. Sore itu, Mawar tiba di kafe lebih awal. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela dan memesan segelas teh hangat. Beberapa menit kemudian, Dani datang. Pria itu tampak lebih rapi daripada terakhir kali Mawar melihatnya, tetapi tetap saja ada kesedihan yang tersisa di matanya. Mawar menatapnya dengan tenang. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Dani menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Aku akan pergi dari kota ini. Aku ingin memulai hidup baru di tempat lain." Mawar mengangguk. "Itu keputusan yang bagus." Dani tersenyum pahit. "Aku ingin meminta maaf sekali lagi, Mawar. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, dan aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maaf darimu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Mawar menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Dani. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri." Dani mengangguk pelan. "Terima kasih." Mereka berdua terdiam, membiarkan waktu berlalu di antara mereka. Setelah beberapa menit, Dani bangkit dari duduknya. "Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar berharap kamu bahagia." Mawar tersenyum. "Aku juga berharap yang terbaik untukmu." Dani menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya pergi, meninggalkan kafe dan juga meninggalkan masa lalu mereka yang telah berakhir. Mawar menatap punggung Dani yang semakin menjauh. Tidak ada lagi rasa sakit di hatinya. Hanya ada rasa lega karena akhirnya ia bisa benar-benar menutup bab ini dalam hidupnya. Ia menyesap teh hangatnya dan tersenyum. Mawar tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Setiap perjalanan hidup mengajarkan kita sesuatu. Dalam kisah Mawar, kita belajar bahwa cinta tidak selalu berarti bertahan. Terkadang,
Melepaskan adalah pilihan terbaik agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih sejati. Jangan pernah takut untuk memilih diri sendiri. Jangan pernah ragu untuk meninggalkan seseorang yang tidak menghargai keberadaanmu. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang yang hanya membawa luka. Percayalah, setelah hujan deras, langit akan kembali cerah. Setelah luka, hati akan kembali sembuh. Dan setelah perpisahan, akan ada pertemuan baru yang lebih indah. Untuk siapapun yang sedang berjuang dalam kisah rumah tangganya, ingatlah bahwa kebahagiaanmu juga penting. Jika kamu harus pergi demi menjaga harga dirimu, maka pergilah dengan kepala tegak. Karena kamu berhak mendapatkan cinta yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.